Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsir dari basmalah. Kita sebutkan momen-momen kapan kita disunahkan membaca basmalah. Kemudian kita juga sudah membahas makna dari bismillah. Bahwasannya ketika kita mengawali aktivitas kita dengan membaca bismillah karena 3 alasan. Yang pertama adalah karena menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah karena bertabaruk, mengalap berkah, berharap kebaikan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah isti'anah, sebagai bentuk minta tolong kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mudahkan kita dalam menjalankan aktivitas tersebut. Kemudian kita juga sudah sebutkan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwasannya keduanya asal katanya adalah Ar-Rahmah, kasih sayang dari Allah Azza wa Jal. Namun ada perbedaan antara keduanya. Adapun Ar-Rahman, di antara perbedaannya, Ar-Rahman ini adalah nama khusus untuk Allah. Sedangkan Ar-Rahim bisa untuk Allah, bisa pula untuk selain Allah. Di antara perbedaannya, kalau Ar-Rahman ini rahmat Allah khusus, rahmat Allah untuk semua manusia, yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang belum baik, semuanya dapat rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus kasih sayangnya untuk orang-orang yang beriman. Ini di antara perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali tafsir dari surat Al-Fatihah. Kita akan awali dengan menyebutkan nama-nama surat Al-Fatihah. Apa saja sih nama-nama dari surat Al-Fatihah? Jadi jamaah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang agung. Sesuatu yang agung itu akan semakin banyak namanya. Di dalam Arab, dalam orang-orang Arab itu, jikalau sesuatu itu memiliki kemuliaan, maka akan memiliki banyak nama. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Bahkan sebagian ulama menyebutkan namanya lebih dari 20. Bayangkan jamaah, satu surat namanya lebih dari berapa? 20. Kira-kira yang jenengan pernah dengar berapa jamaah? Coba sebutkan 5 saja nama dari surat Al-Fatihah. Ummul Kitab, terus Syifa. Sama yang di sini 20, yang bukan disebutkan 2, beda 0 doang. Ada yang lain? Banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan 4. Yang pertama adalah As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Jadi namanya adalah As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Nama ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87. Jadi Al-Fatihah di antara namanya adalah As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Ini 2 nama langsung disebutkan di dalam satu ayat. Al-Hijr ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَال mathani. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'an minal mathani itu artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anal Azim, dan Al-Quran yang agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah menafsirkan ayat ini. Kita pernah sebutkan bahwasannya
Di antara tafsir terbaik adalah ketika ayat Al-Quran ditafsirkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah induknya Al-Quran. Was-sab'ul mathani wal Quranul Azim. Dan surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, dan surat Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah menafsirkan As-Sab'u minal Mathani wal Quranul Azim yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hijr dengan surat apa? Al-Fatihah. Ini nama yang pertama dan yang kedua. Tadi yang pertama apa? As-Sab'ul Mathani. Yang kedua adalah apa? Al-Quranul Azim. Yang pertama adalah As-Sab'ul Mathani. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Mathani? As-Sab'u artinya 7. As-Sab'ul Mathani maknanya banyak. Di antaranya adalah As-Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat. Makanya orang muslim yang taat minimal dalam sehari semalam baca surat Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Berarti 7 ayat ini jamaah sering diulang-ulang, sehingga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Di antara makna yang lain As-Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang isinya adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Nah, kita tahu jamaah, di dalam surat Al-Fatihah ini banyak sekali pujian kepada Allah Ta'ala. Ini makna dari As-Sab'ul Mathani. Adapun makna dari Al-Quranul Azim, jadi di antara nama dari Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Apa maknanya? Kenapa kok surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Quran? Kata para ulama, karena surat Al-Fatihah ini mencakup seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi karena surat Al-Fatihah, kenapa kok disebut dengan Al-Quranul Azim? Karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Kita sering sampaikan, Al-Quran itu isinya kalau mau diringkas, maka isinya 3. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah hukum-hukum, yang ketiga adalah apa? Kisah. Dan dalam surat Al-Fatihah jamaah ketiga-tiganya ada. Tauhidnya ada, hukumnya ada, kisahnya juga apa? Ada. Sehingga surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Qur'anu Al-Azim. Ini ini nama yang pertama dan yang kedua. As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Yang ketiga, nama dari surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Namanya adalah Fatihatul Kitab. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata, tidak sah suatu salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Apa Fatihatul Kitab jamaah? Al-Fatihah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai surat Al-Fatihah dengan apa? Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Ini nama disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun As-Sab'ul Mathani wal Quranul Azim disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87, disebutkan pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Fatihatul Kitab disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya, di antaranya hadis dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan Fatihatul Kitab? Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, disebut dengan Fatihatul Kitab li'annaha tuftatahu bihal masahif khattan. Karena kalau kita membuka Al-Quran, maka surat yang pertama adalah surat apa? Al-Fatihah. Jadi karena surat Al-Fatihah ini menjadi pembuka Al-Quran. Jadi kalau kita membuka Al-Quran, maka surat yang pertama kita dapati adalah surat Al-Fatihah. Jadi karena dia pembuka Al-Quran, sehingga disebut dengan Fatihatul Kitab. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, li'annaha tuftatahu fihal qira'ah fis shalah.
Karena surat Al-Fatihah menjadi pembuka di dalam sholat. Artinya adalah surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang kita baca ketika kita sholat. Jadi surat pertama yang kita baca ketika kita sholat adalah surat Al-Fatihah. Karena setelah takbir, kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, surat yang pertama kita baca adalah surat apa? Al-Fatihah. Sehingga disebut dengan Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Begitu pula sholat dibuka dengan surat Al-Fatihah. Ini nama yang ketiga. Nama yang keempat dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ummul Quran. Mana dalilnya? Dalilnya banyak. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca ummul kitab. Apa ummul kitab? Al-Fatihah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai surat Al-Fatihah dengan apa? Ummul kitab. Maaf, ummul Quran. Nanti ummul kitab ada sendiri. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai surat Al-Fatihah dengan ummul Quran. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah suatu salat bagi siapa yang tidak membaca ummul Quran. Nabi SAW juga bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran. Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu merupakan Ummul Quran. Apa arti Ummul Quran? Ummul Quran artinya adalah induknya Al-Quran. Kenapa surat Al-Fatihah disebut dengan induknya Al-Quran? Kata para ulama, li'annaha ishtamalat ala ma'anil Quran kullaha. Karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh makna-makna Al-Quran. Jadi jamaah, Al-Quran yang 114 surat itu intinya pada surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran yang 114 surat itu intinya ada pada surat Al-Fatihah. Dan 7 ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah intinya ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang, 114 surat itu intinya pada surat apa? Al-Fatihah. Kemudian 7 ayat yang ada pada surat Al-Fatihah intinya ada pada firman Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ini menunjukkan betapa agungnya surat Al-Fatihah sampai disebut dengan induknya Al-Quran. Jadi kalau disebut induknya Al-Quran, apa itu? Apa itu Ummul Quran? Maka jawabannya adalah surat Al-Fatihah. Ada di sana Ummus Sunnah. Ummus Sunnah itu induknya hadis. Saya ulangi, kalau induknya Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Kalau induknya hadis adalah hadis Jibril yang menceritakan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian apa? Ihsan. Ini 4 nama dari surat Al-Fatihah. Masih ingat jamaah? Tadi yang pertama apa? As-Sab'ul Mathani. Kenapa disebut As-Sab'ul Mathani? Karena sering diulang-ulang di dalam salat. Yang kedua adalah apa? Al-Qur'anul Azim. Karena mencakup semua makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga adalah Fatihatul Kitab. Kenapa disebut Fatihatul Kitab? Karena dia merupakan pembuka Al-Qur'an dan pembuka salat. Kemudian yang keempat adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Karena tadi mencakup seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.